Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Daya Borneo. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat pot dari semen dengan bahan dan peralatan sederhana dan sangat mudah. Nah, langsung saja teman-teman, kita memasuki untuk bahan pembuatan pot semen dengan cetakan plastik ini ya teman-teman. Yang pertama dan dasarnya dulu teman-teman, yaitu pasir. Yang kedua semen, dan yang ketiga centong atau sendok, pisau, air, minyak bekas, kuas, dan juga cetakan yang terbuat dari plastik ini ya teman-teman. Untuk perbandingan semennya teman-teman bisa menggunakan 3:1, yaitu 3 centong ini untuk pasir dan 1 untuk semen. Nah, ini pot yang akan kita bikinkan sebagai cetakannya teman-teman. Sebelumnya kita olesi dulu dengan minyak bekas atau oli pun bisa teman-teman, agar supaya di saat kita melepas cetakan dari pot plastik ini, dia akan mudah terlepas teman-teman dan tidak akan lengket. Tahapan atau langkah selanjutnya, kita siapkan adukan dari semen dan pasir ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 3:1, 3 centong atau 3 centong gayung mandi ini 3, dan nanti saya gunakan 1 centong buat semen. Di sini saya menggunakan 6 centong buat 3 buah pot ya teman-teman. Jadi sini saya akan membuat 3 buah pot. Selanjutnya kita aduk campuran semen dan pasir ini menggunakan tongkat ajaib ini ya teman-teman, sendok dari dapur nih saya ambil teman-teman, dari dapur pondok. Kita aduk sampai rata ya teman-teman, dan pasir yang putihnya tidak kelihatan lagi, atau adonan ini sampai merata teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman sambil membuang kalau ada kotoran-kotoran atau tanah yang ikut dalam pasir ya teman-teman, agar nanti hasilnya tidak bernoda hitam. Biasanya kalau ada tanah atau jenis benda yang lain, biasanya kalau udah kering kelihatan hitam teman-teman. Jadi buang saja kalau ada benda-benda atau tanah yang terdapat dalam pasir ini teman-teman. Setelah adonan merata, kita buat lubang di tengahnya teman-teman, buat masukin air. Masukin airnya jangan sekaligus ya teman-teman, tapi pelan-pelan saja biar tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Di sini kita akan membuat adonan yang sedang saja teman-teman,
agar tidak lengket di tangan dan bisa lengket di dalam cetakan semen. Kita aduk perlahan-lahan saja teman-teman sampai merata, dan ini kayaknya sudah mulai merata nih teman-teman. Nah, inilah contohnya teman-teman. Jadi yang pas ialah yang tidak lengket di tangan saat kita genggam. Jadi adonan ini sudah pas ya teman-teman, tidak perlu kita tambah air lagi. Jangan lupa teman-teman memakai sarung ya. Di sini saya tidak menggunakan sarung. Sarung tangan maksudnya teman-teman. Saya menggunakan plastik bekas saja ini teman-teman, agar semen tidak bersentuhan langsung dengan tangan dan tidak lengket. Kita masukkan adukan yang sudah kita campur tadi ya teman-teman, beberapa sendok ini untuk paling dasar. Selanjutnya kita tekan dulu ya teman-teman. Nah ini, maaf teman-teman, kameranya tidak ada yang pegang. Nah contohnya begini ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan keliling, memutar mengikuti bentuk dari cetakan ini teman-teman, sambil ditekan pasir dan adukan semen yang kita masukin tadi. Untuk dasar di pot. Selanjutnya pasir dan semen adukan ini kita tempel-tempel saja teman-teman, sambil ditekan di semua dinding-dinding pot yang sudah kita olesi dengan minyak ini teman-teman. Kita tempel sambil ditekan ya teman-teman. Untuk arah tempelnya sealur saja teman-teman, ikutin arah jam atau terserah gimana bisanya teman-teman. Dan ini contoh yang saya gunakan ya teman-teman. Kita tempel sampai menutupi atau melebihi dari pot ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat contohnya seperti ini, dia melebihi dari pot. Nah selanjutnya kita tekan-tekan teman-teman menggunakan sendok ini, dan maksud agar semennya bisa padat
dan tidak ada lubang-lubang angin di saat kita membuka, di saat pot semen ini kering ya teman-teman. Jadi dia mulus, tidak ada bintik-bintik. Selanjutnya kita ratakan ya teman-teman di atasnya dengan cara menggunakan pisau dan centong ini. Centongnya sambil ditekan, dan juga semen yang kita ratakan dengan pisau lading ini juga harus ditekan ya teman-teman. Nah begini contohnya teman-teman, dan maksud dia bisa lebih padat. Lakukan perlahan-lahan ya teman-teman, sambil kita isi menggunakan adukan di atasnya agar dia lebih padat, dan kita ratakan dengan pisau dan kita tekan menggunakan centong ini ya teman-teman, atau sendok ini. Lakukan perlahan-lahan saja teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, hampir selesai. Dimana kalau ada kurang kita tambahkan, dan kita tekan lagi sambil kita ratakan menggunakan pisau. Nah ini udah selesai teman-teman, bisa teman-teman lihat sudah rata. Setelah itu kita sesuaikan ketebalannya ya teman-teman, dengan cara kita haluskan atau kita sesuaikan ketebalannya menggunakan pisau ini. Terlebih dahulu kita ikuti alur dari cetakan ini teman-teman. Kita tipis-tipis dulu, jangan langsung tebal teman-teman, biar semen yang menempel pada dinding-dinding cetakan ini tidak runtuh teman-teman, atau tidak jatuh. Nah begini teman-teman, pelan-pelan saja, sedikit-sedikit, sambil kita ratakan mengikuti cetakan pot ini. Ya kita rapikan lagi ya teman-teman dinding-dinding pada potnya. Nah begini teman-teman, kita ikuti alurnya, kita rapikan ketebalan dari cetakan ini, kita atur sekiranya kuat, tidak tipis dan juga tidak tebal. Dimana kalau tipis kemungkinan rentan akan retak ya teman-teman, atau pecah, mudah pecah. Jadi untuk ukurannya kita sesuaikan saja. Nah ini teman-teman, saya ratakan dinding-dindingnya pelan-pelan saja teman-teman. Selanjutnya kita ambil sisa-sisa dari kita rapikan semennya tadi ya teman-teman, dari dalam pot ini. Kita sisakan sedikit ya teman-teman, buat kita rapikan yang paling dasar atau yang paling bawah,
dari pot ini dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah, pelan-pelan saja teman-teman. Kemudian kita rapikan lagi dengan cara melingkar mengikuti alur pot ini teman-teman. Apabila teman-teman berasa potnya agak tipis, bisa teman-teman tambahkan sedikit. Untuk paling dasar ditekan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dan saya tambah sedikit ya teman-teman, karena ini untuk dasar pot, jadi saya kasih agak lebih tebal. Dan untuk yang paling atas kita rapikan juga teman-teman seperti ini. Pelan-pelan ya teman-teman, jangan terlalu ditekan. Kita rapikan lagi ya teman-teman menggunakan lading atau pisau ini. Karena di sini ada yang agak sedikit tebal, jadi saya rapikan atau saya tipiskan dikit. Selanjutnya kita lakukan penjemuran ya teman-teman. Setelah kita rapikan tadi, kita jemur selama 8 jam di bawah terik matahari langsung teman-teman. Dan setelah 8 jam kita lakukan penjemuran, kita lakukan pelapisan lagi ya teman-teman menggunakan semen encer, agar dinding-dinding di dalamnya bisa lebih kuat dan semennya bisa cepat kering juga teman-teman. Ini telah saya lakukan penjemuran 8 jam dan akan saya beri penghalus menggunakan adonan semen murni teman-teman. Tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu encer. Seperti ini teman-teman. Kita lakukan pemolesan dari atas dulu ya teman-teman. Lakukan pemolesan buat di dalamnya dulu. Ini di saat setengah kering teman-teman, jadi jangan terlalu kering atau juga jangan juga dan dalam keadaan basah ya teman-teman, jadi agak-agak sudah mulai kering. Lakukan pemolesan menggunakan adonan semen murni teman-teman, tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu encer. Nah, seperti ini teman-teman, sudah mulai tampak kelihatan hasilnya, sudah mulai rapi teman-teman. Untuk atasnya juga kita kasih semen, adonan semen
ini juga ya teman-teman, dengan cara begini, tidak langsung dikuas kalau untuk yang di atasnya teman-teman, tetapi menggunakan ujung kuas terlebih dahulu begini, seperti di video teman-teman. Jadi jangan langsung dikuas. Selanjutnya kita muluskan teman-teman menggunakan kuas tanpa semen ya teman-teman, dan dengan sedikit air. Jadi di sini untuk yang kedua tidak menggunakan semen teman-teman, tetapi dengan air murni agar kelihatan hasilnya lebih mulus ini nanti teman-teman. Kita diamkan selama 24 jam ya teman-teman, dan ini sudah 24 jam dan siap bisa dilepas ya teman-teman. Ini yang sudah dijemur 24 jam teman-teman. Begini cara melepaskannya teman-teman, sangat mudah dan tidak lengket teman-teman, karena sebelumnya kita kasih minyak, jadi untuk melepasnya sangat mudah. Nah ini hasilnya teman-teman, mulus tanpa ada rongga. Teman-teman bisa merapikan apabila cetakan teman-teman masih ada yang belum rapi ya teman-teman. Di sini cetakannya cukup lumayan rapi. Jadi selanjutnya akan saya lakukan penguasan nih teman-teman untuk luarnya teman-teman, menggunakan semen murni. Nah saya kuas keliling seperti ini teman-teman, menggunakan semen murni ini teman-teman. Dan setelah kita kuas menggunakan semen murni, teman-teman bisa merapikan juga menggunakan kuas tanpa semen nanti teman-teman, cuma air saja biar potnya lebih rapi, lebih mulus. Jangan lupa untuk dasarnya juga kita pertebal dengan semen murni juga ya teman-teman. Kita kuas. Ini saya bikin lubangnya menggunakan obeng teman-teman. Nah seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan bor, cuma menggunakan obeng seperti ini teman-teman. Kita bikin lubangnya. Jadi setelah kering baru saya bikin lubangnya teman-teman. Sebelum penguasan di luar tadi kita bikin dari dalam seperti ini teman-teman. Obengnya kita menggunakan yang obeng yang runcing ya teman-teman, bukan yang menggunakan obeng yang belah seperti ini teman-teman.
Setelah itu kita tutup bekas-bekas lubang tadi menggunakan semen ya teman-teman, agar sisi-sisinya tidak agar lebih rapi dan lebih kuat ya teman-teman. Biasanya kalau tidak dikasih semen cepat cepat keropos teman-teman, tapi kalau dikasih semen lagi seperti ini, lubang-lubang bekas samping kiri kanannya itu tidak akan keropos lagi. Nah ini teman-teman hasilnya cetakan pot yang kita buat tadi. Cuma 24 jam sudah bisa jadi cetakan seperti ini dengan bahan dan cara yang sangat mudah ya teman-teman. Nah ini yang sudah saya cetak, ini saya gunakan buat pembibitan bougainville, maksudnya memindahkan bibit bougainville saya ya teman-teman. Nah di sini saya menanam bunga-bunga bougainville. Nah demikian teman-teman video cara membuat pot dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tidak begitu bisa dimengerti. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel Dea Borneo dan cara like, comment, share, dan subscribe pada video Dea Borneo. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman pada video Dea Borneo selanjutnya. Bye bye.